Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah.
Hari demi hari senantiasa berganti. Bulan demi bulan kita berada di dalamnya. Tahun demi tahun menghabiskan umur kita, yang senantiasa menjadikan agar kita diuji di dalamnya, agar kita memberikan dan menjadikan pelajaran-pelajaran, faedah-faedah dari orang-orang yang telah melalui hari-hari tersebut. Di antara bulan ini ketika kita ingin memasuki bulan Zulhijjah, di antara syariat, di antara sejarah yang mengharumkan dunia, yang menggetarkan dunia, yang menjadikan syariat ini menjadi tersebar di seluruh penjuru dunia, menjadi cerita, menjadi kisah yang menggetarkan jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, yaitu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah disyariatkannya seseorang berkurban, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kita mengambil pelajaran ketika sesuatu itu kita cintai, namun Allah pun mencintainya. Kemudian kita berkorban apa yang kita cintai untuk mendapatkan cinta pemilik cinta yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah mengabarkan dalam surah Saffat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah lama menanti seorang anak yang ia nantikan, yang kata para ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir dan begitu juga Ibnu Jarir At-Tabari ketika mentafsirkan dari ayat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habali minas salihin, wahai Tuhanku, pemilik, penguasa, pengatur, berikanlah kepadaku dari keturunan yang soleh. Kemudian Allah menjawab dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kata Allah azza wa jalla, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami pun memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan gulam, seorang anak yang halim. Anak yang halim, halim adalah suatu sifat kelembutan pada seorang anak yang didasari dengan kelapangan dada yang dipenuhi dengan kesabaran. Itulah makna halim, yang sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa wasafallahu Ismail alaihi salam bil hilm, yang dimana Allah sifatkan Nabi Ismail alaihi salam dengan hilm, dengan hilm. Wa huwa yatadammanu sabar, hilm adalah kesabaran yang terkumpul, wa husnul khuluq, dan kebaikan akhlak, wa sa'atus sadri wal 'afu amman jina, dan keluasan dada, pemaaf yang senantiasa menggumpal di dalam dada-dadanya. Dan kata para ulama, ini di antara kejadian ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menanti berpuluh-puluh tahun. Dan ini terjadi ketika Nabi alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika senantiasa berdoa, berdakwah kepada kaumnya, namun kaumnya tidak mengindahkan dakwanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar ada dari keturunannya yang minimal mengikuti dakwanya. Maka Allah memberikan Nabi Ibrahim keturunan yang mengikuti dakwanya, yaitu dakwah tauhid, yang menjadi pewarisnya di kemudian hari. Namun ketika diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam, dicatat dalam sejarah sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan setelah berapa puluh tahun, yang pada saat itu umur tis'in. Pada saat itu umur Nabi Ibrahim sudah mencapai 99 tahun. Yang kemudian Allah azza wa jalla kabarkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami
adbahuka fanzur ma tara. Yang ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan anak yang lama ia nanti, ketika ia telah bergembira dengan pemberian Allah Azza wa Jalla yang menjadi sebab yang melanjutkan dakwanya, yang menjadi sebab ia mendapatkan kebaikan dunia alam barzah akhiratnya. Karena ketika ia bertauhid dan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal, maka itu akan menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan untuknya. Namun Allah berkata lain kepadanya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengabarkan, maka ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mampu as-sa'ya, berlaku seperti seorang anak-anak yang berlari, yang kurang lebih masih umur 12 tahunan. As-sa'yu adalah seseorang yang telah bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, sudah bisa diperintahkan antara A dan B, itulah namanya as-sa'yu. As-sa'yu adalah ketika seseorang disuruh A mengerjakan A, yaitu seorang yang mumayyiz, yang bisa membedakan yang hak yang batil, yang diperintahkan dan yang dilarang. Itulah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail telah berada di umur yang dimana umur sangat menyenangkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, inni adbahuka fanzur ma tara. Wahai Ismail, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku yang pada saat itu aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kemudian Allah Azza wa Jalla qala ya abati if'al ma tu'mar. Ketika itu Nabi Ismail alaihi salam dengan kehilimnya, dengan kelembutannya, dengan kelapangan dadanya, dengan kesabarannya, dia tidak berkata kenapa demikian ya abati. Tapi apa yang dia katakan kepada bapaknya, ya abati, panggilan kasih sayang, wahai bapakku yang tersayang, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau pasti akan mendapatkanku termasuk menjadi orang-orang yang bersabar. Yang ketika ya Allah kabarkan kepada mereka, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka telah menyerahkan, ketika mereka berdua telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim telah meletakkan anaknya Ismail lil jabin, agar ia disembelih. Yang dijelaskan dalam Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, qad wada'a sikinuhu idza harrakahu qadamat, yang telah pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan pisaunya pada leher anaknya, yang ketika menggoyangkannya maka telah tersembelihlah Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian itu Allah kabarkan wa nadainahu ya Ibrahim. Kemudian Allah memanggil, wahai Nabi Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh telah engkau benarkan dari mimpimu. Karena mimpi dari para nabi adalah wahyu. Mimpi dari para nabi adalah wahyu, dan wahyu wajib untuk dilakukan. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim telah membenarkan mimpinya, sebagaimana Allah kabarkan, inna kadzalika najzil muhsinin, itulah yang kami balaskan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Inna hadza lawal bala'ul mubin, sesungguhnya kata Allah, dari cobaan yang dicobakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah cobaan yang sangat jelas, cobaan yang sangat berat, ketika ia mendahulukan cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya kepada anaknya yang selama ini dia nantikan, yang pada saat itu umur-umur yang dimana penuh kasih sayang telah tertimpakan kepada anaknya Ismail alaihi salam. Wa qala ta'ala wa fadainahu bidzabahin adzim, dan pada saat itu kami pun menggantikan, disebabkan ia telah jujur. Yang di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Allah cuma memuji kita, menitipkan harta kepada kita, memberikan jabatan kepada kita, memberikan ketenaran kepada kita, memberikan ilmu kepada kita. Allah cuma ingin memuji sampai di mana puncak keimanan kita. Allah cuma ingin memuji sampai di mana
kesungguhan dan kejujuran kita dalam menolong, dalam mengutamakan cinta Allah dibanding cinta kita kepada ketenaran, cinta Allah dibanding cinta kita kepada harta benda dan anak-anak. Ketika kita telah jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur kepada kita dengan diberikannya kita sesuatu hal yang lebih besar, hal yang lebih dekat, hal yang lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita tinggalkan karena Allah. Dan benarlah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia mendahulukan sesuatu urusan Allah dibandingkan urusannya, dibandingkan kesenangannya, maka Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'usini wa iyyakum bitaqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sejarah ini bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya seorang mukmin itu memperhatikan kehidupannya, menggariskan sejarah dalam hidupnya, sejarah apa yang telah ia gariskan dalam kehidupannya, kebaikan apa yang telah dia torehkan dalam kehidupannya, yang bisa memberikan dampak pada dirinya, dampak pada orang-orang sekitarnya, dampak pada agamanya, dan apa pengorbanan yang ia telah gariskan di dalamnya. Kita diberikan pelajaran tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu beliau alaihissalam banyak menggoreskan kebaikan-kebaikan ketika di masa hidupnya. Dengan sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga mulai dari masanya hingga sekarang ini, dari contoh kebaikan dengan berkurban, sehingga di setiap orang yang berkurban melakukan pengorbanan kepada Allah, itu digariskan kebaikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang dimana kita sudah berada dalam Zulqa'dah, yang dimana itu diantara juga hal yang digariskan, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail, yang pada saat itu memberikan juga pelajaran bahwasanya di setiap orang yang bertawaf di hadapan Ka'bah itu akan menjadi sumber kebaikan kepada Nabi Ibrahim. Di sini kita mengambil pelajaran, dan Nabi Ibrahim disebabkan karena kebaikan-kebaikannya Allah cinta kepadanya, disebabkan karena mendahulukan cinta kepada Allah dibanding cinta kepada anaknya, sehingga Allah betul-betul mencintainya, menjadikannya kekasih dan menjadikannya orang yang diutamakan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu pelajaran yang perlu kita perhatikan, apakah yang kita korbankan pada agama kita? Seberapa besar pengorbanan yang kita telah korbankan? Seberapa besar pengorbanan kita terhadap Al-Quran? Seberapa besar pengorbanan kita dalam mengikuti membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa besar kita berjuang memperbaiki akhlak kita menjadi suri teladan bagi manusia yang lain? Di manakah pengorbanan kita? Berpikirlah dari sekarang sebelum ajal menjemput kita. Sekali lagi, kehidupan hanyalah sekali, dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ini yang bisa kita sampaikan dan ingatkan. Semoga dengan pemberitaan ini, semoga dengan tausiah ini, semoga pada khutbah yang singkat ini kita bisa mengambil pelajaran dan bisa memetik hakikat kehidupan adalah ketika kita mampu berkorban karena Allah, di jalan Allah, pada untuk Allah,
untuk menggapai ridha Allah dan cintanya. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan, yang semoga kita seluruhnya ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang dicintainya, menjadi sebagai orang-orang yang menjadi kekasihnya. Inna Allah amarakum bi amrin bada fihi binafsihi wa tanna bi malaikatil musabbihatil bi qudsih faqala jalla min qailih Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin fi awtanina wa asli ulati umurina. Allahumma man arada bisu'in faj'al da'iratu su' taduru alayhi. Allahumma ja'al nahraka fi kaydihi fashghilhu bi nafsihi waj'al kaydahu fi nahri waj'al tadbiruhu tadmiran alayhi ya qawiyyu ya azizul jabbarul mutakabbir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله والله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah